Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ulas Tuntas Channel. Kali ini Ulas Tuntas Channel akan mengulas tentang tes praktek komputer di dalam wawancara calon PPS Pilkada 2024. Nah, di sini saya khusus membahas masalah tes praktek IT, yaitu komputer. Nah, kita kelas balik dulu ya. Selain materi berdasarkan dengan PKPU nomor 534 tahun 2022 tentang pengetahuan kepemiluan, tentang komitmen yang mencakup integritas, independensi, profesionalitas, dan rekam jejak calon anggota PPS, juga biasanya wawancara mantes IT, yaitu tes praktek komputer. Wawancara ingin mengetahui seberapa cakep, seberapa mahir calon PPS Pilkada 2024 tentang komputer, terutama nanti penggunaan Microsoft Excel. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang tes rekapitulasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi sebelum lanjut, kita saksikan dulu iklan berikut. Dan sebelum ke materinya, yang baru menemukan channel ini, mohon bantu untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan berita-berita terbaru atau tips trik tentang soal-soal dari kami. Nah, ini untuk tes praktek komputer itu biasanya soalnya seperti ini ya. Soal praktek komputer dalam wawancara PPS Pilkada 2024, yaitu dengan judul rekapitulasi pemungutan suara calon bupati titik-titik di kelurahan apa misalnya. Ya, di sini kan bisa dilihat di video calon bupati A, B, C, dan tidak sah. Kalau TS itu tidak sah ya. Nah, di sini ada 12 TPS, ada beberapa data yang harus disiapkan oleh calon PPS. Nah, dari data tersebut ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi buatkan rekap tabel seperti di atas dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, jumlahkan masing-masing pasangan calon bupati dan suara tidak sah atau TS. Yang ketiga, jumlahkan masing-masing perolehan suara masing-masing TPS. Yang keempat, berapa total perolehan suara keseluruhannya. Nah, untuk mendapatkan jawaban tersebut, maka sebelumnya kita harus mengetik atau merekap dari data yang di atas. Jadi nanti saya sharing bagaimana cara pembuatannya dalam Microsoft Excel. Begini ya caranya. Pertama-tama kita ketik judul rekapitulasi calon bupati dari kabupaten apa dan jumlahnya, datanya dari kelurahan apa.
Nah, pertama kita ketik Jabub dan TP calon bupati A, calon bupati B, calon bupati C, dan tidak sah. Nah, ini nanti kita ketik TPS berapa. Untuk mempermudah TPS selanjutnya kita short aja ke samping, nanti akan tercopy otomatis sampai ke 12 TPS. Nah, ini kita ketik satu persatu sesuai dengan soal tersebut. Nah, setelah diketik soal tersebut, lalu kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum kurung muka, lalu drag sel bagian mana. Nah, setelah dijumlahkan lalu kita sort lagi ke samping kanan atau copy. Nah, nanti akan terlihat jumlahnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk mempermudah. Untuk menjawab itu maka kita ketik menggunakan Excel agar mudah untuk penjumlahannya. Begitu juga dengan penjumlahan calon bupati A dari beberapa TPS, calon bupati B dari beberapa TPS, calon bupati C dari beberapa TPS, dan suara tidak sah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kelihatan berapa total keseluruhannya. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, untuk mengetiknya teman-teman harus teliti, karena satu pun kalau nggak teliti nanti penjumlahannya itu tidak pas, nanti penilaiannya akan jadi kurang. Jadi gitu ya teman-teman. Ini kita jumlahkan calon bupati A, calon bupati B, calon bupati C, dan suara tidak sah. Ini langsung kita copy ya dari samping kanan tadi. Nah, ini hasil akhirnya ya, yang setelah kita ketik tadi. Untuk menjawab soal tersebut, nah inilah jumlah bupati A, bupati B, bupati C, dan suara tidak sah. Nah, yang di bawah ini adalah jumlah per TPS-nya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 sampai dengan TPS 12. Yang terakhir yaitu untuk jumlah pemilih total itu sebesar 677 pemilih. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk praktek komputer di Microsoft Excel, karena kita berkutik dengan masalah data pemilih itu nanti ada ribuan bahkan ratusan ribu data pemilih tergantung jumlah TPS-nya. Jadi kalau kita tidak menguasai data, nanti kita akan kesusahan. Dari 3 anggota PPS itu salah satunya nanti akan menjadi bagian data. Jadi kalau si wawancara pasti dari 3 PPS itu satu harus menguasai data. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk praktek masalah IT tentang komputer. Jadi semoga sharing ini atau video ini
bermanfaat bagi teman-teman, dan besok semoga wawancaranya, baik wawancara masalah teknis kepemiluan maupun praktik komputernya, berhasil dan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Jangan lupa selalu berdoa agar kita dimudahkan segala usaha kita untuk menjadi anggota PPS. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dari saya yang tidak berkenan, mohon maaf. Mohon ridanya. Jangan lupa subscribe channel kami, like dan komen sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.